Kita semua tahu kan, kalau perubahan iklim itu masalah super besar, masalah global. Tapi yang menarik, perangnya itu justru terjadi di level lokal loh. Nah, kali ini kita bakal ngintip gimana satu provinsi di Indonesia mengambil langkah berani dengan sebuah rencana yang bisa jadi game changer. Dan jangan salah ya, ini bukan cerita buat masa depan. Ini udah kejadian sekarang, di depan mata kita. Banjir yang ngerendam rumah, sawah yang kering kerontang sampai gagal panen. Inilah wajah asli perubahan iklim. Bukan lagi sekedar angka di laporan, tapi kenyataan pahit yang dirasain banyak orang. Terus pertanyaannya jadi, gimana caranya kita narik masalah segede ini ke level lapangan? Gimana cara ngubah krisis global jadi aksi lokal yang beneran nendang? Nah, jawabannya mungkin aja ada di Jawa Tengah. Yuk kita bedah bareng. Oke, sebelum kita loncat ke solusinya, kita samain frekuensi dulu ya. Kita perlu paham apa sih biang kerok dari semua ini? Apa mesin yang bikin planet kita jadi demam begini? Gini deh, bayangin atmosfer kita itu kayak selimut raksasa buat bumi. Normalnya, dia ngejaga planet kita anget dan nyaman. Nah, masalahnya, aktivitas manusia itu ngasilin gas-gas yang ibaratnya bikin selimut tadi jadi tebel banget. Akibatnya, panas matahari yang masuk jadi susah keluar lagi, terperangkap. Dan ya, planet kita makin hari makin panas. Nah, gas-gas inilah yang kita kenal dengan istilah gas rumah kaca atau disingkat GRK. Ini dia kata kuncinya. Kalau kita ngomongin soal ngelawan perubahan iklim, ya musuh utamanya itu ya gas-gas ini. Jadi alurnya tuh sebenarnya simpel. Pertama, aktivitas kita, manusia, ngasilin emisi. Kedua, emisi gas tadi bikin efek rumah kaca. Ketiga, planet kita jadi makin panas atau yang kita sebut pemanasan global. Dan akhirnya, yang keempat, pemanasan ini ngubah pola cuaca jangka panjang dan boom, itulah yang kita sebut perubahan iklim. Kedengarannya runut ya, tapi dampaknya, wah, luar biasa. Oke, masalahnya udah jelas. Sekarang kita masuk ke inti pembahasannya. Rencana iklim dari Jawa Tengah. Ini spesifik, ambisius, dan menarik banget. Yap, fokus kita kali ini adalah Provinsi Jawa Tengah. Dan ini bukan cuma omong-omong atau wacana ya. Ini beneran komitmen resmi yang ditulis detail banget dalam sebuah rencana aksi daerah. Dan coba lihat angkanya. Ini dia target utamanya, 93,1 juta ton. Sebanyak itulah emisi setara CO2 yang mau mereka pangkas sampai tahun 2025 nanti. Angka ini gede banget loh. Ini nunjukin kalau mereka nggak main-main. Yang kerennya lagi, rencana ini punya jiwa, punya moto lokal yang kuat, ngopeni, ngelakoni, jateng. Artinya kira-kira merawat, melakukan. Ini bukan sekedar slogan buat di spanduk ya, tapi filosofi yang intinya, udah, jangan banyak omong, ayo kerja, ayo kita rawat bareng-bareng. Oke. Targetnya ambisius, filosofinya keren. Pertanyaannya, gimana caranya? Gimana cara mereka motong emisi segitu banyak? Yuk kita bedah mesinnya. Jadi, pemerintah punya resep 3 langkah yang sistematis. Langkah pertama, inventarisasi. Gampang ya, hitung dulu semua emisinya. Kita harus tahu kan seberapa besar masalahnya. Langkah kedua, rencana. Nah, dari data tadi, bikin rencana aksi yang jelas. Dan langkah ketiga, yang seringkali paling penting, laporan. Dipantau terus, dievaluasi, dan dilaporkan progresnya. Simple, logis, dan bisa diukur. Nah, aksi mereka ini nggak nyebar kemana-mana, tapi fokus di 5 sektor kunci. Ada energi, lahan, industri, limbah, dan, nah ini nih yang menarik, karbon biru. Apaan tuh karbon biru? Itu tuh karbon yang disimpan sama ekosistem laut dan pesisir, contohnya hutan mangrove. Jadi, kelima sektor ini adalah medan pertempurannya. Poin paling pentingnya di sini adalah, ini bukan berarti kita harus berhenti membangun, stop ekonomi, bukan. Konsepnya itu pembangunan rendah karbon. Artinya, ekonomi jalan terus, tapi caranya lebih pintar, lebih ramah lingkungan. Tiap rupiah pertumbuhan ekonomi yang kita hasilkan, emisinya harus makin sedikit. Itu intinya. Nah, di bagian ini ceritanya jadi makin seru, karena ternyata di tengah jalan ada pergeseran strategi yang besar banget. Awalnya, rencana mereka itu fokusnya berat sebelah. Coba lihat, 81,5% target pengurangan emisi itu dibebankan ke sektor energi. Ya, masuk akal sih kan? Kalau ngomongin emisi, yang kebayang pertama pasti cerobong asap pabrik atau pembangkit listrik. Tapi, lihat rencana yang baru. Wah, ini pergeserannya dramatis banget. Fokusnya jungkir balik. Sekarang, yang jadi jagoan utamanya itu sektor lahan dan pertanian.
Dua sektor ini kalau digabung targetnya lebih dari 78%. Sementara sektor energi anjlok, jadi cuma 6,9%. Wow, ini namanya pivot strategis. Jadi jelas ya perubahannya, dari fokus ke cerobong asap sekarang fokus ke tanah. Dan ini bukan ngasal loh, perubahan ini didorong oleh data baru. Analisis mereka nunjukin kalau potensi buat nyerap karbon dari ngurusin lahan dan pertanian dengan lebih baik, itu ternyata jauh lebih gede dan lebih cepat hasilnya dibanding cuma ngandelin perubahan di sektor energi. Jelas ya, pemerintah nggak mungkin bisa ngerjain ini semua sendirian. Proyek ambisius kayak gini butuh gotong royong. Disinilah muncul peran penting dari yang namanya aktor non-negara atau NSE. Ini istilah keren buat siapa aja yang bukan pemerintah. Mulai dari perusahaan raksasa, organisasi masyarakat, sampai ya kita-kita ini. Semuanya adalah bagian dari solusi. Dan ini bukan cuma teori di atas kertas. Perusahaan-perusahaan kakak beneran terlibat. Coba lihat daftarnya. Ada BUMN energi kayak Pertamina, ada merek yang kita kenal sehari-hari kayak Coca-Cola, Sido muncul, bahkan Jarum dan produsen semen juga. Keterlibatan mereka ini krusial banget. Ini bukti kalau aksi iklim itu sekarang udah jadi urusan bisnis yang serius. Nah, jadi kita sampai di pertanyaan penutup. Dengan perubahan strategi yang radikal ini, dari mesin ke tanah, dari industri ke pertanian, apakah Jawa Tengah sebenarnya lagi nunjukin sebuah jalan baru, sebuah pendekatan yang mungkin bisa dicontoh oleh daerah-daerah lain di seluruh dunia? Ini pertanyaan besar yang menarik banget buat kita pikirkan, ya kan?